Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali penjelasan materi pada kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya Irfan Arif Fahrudin hendak menyampaikan materi mengenai pelatihan literasi digital bagi pemuda untuk meminimalisir berita hoax. Nah, untuk mengawali materi pada kali ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu literasi digital. Nah, literasi yang dalam bahasa Inggris yaitu literasi berasal dari bahasa Latin yaitu litera atau huruf yang sering diartikan sebagai keaksaraan. Jika dilihat dari makna hurufiah, literasi berarti kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Cukup paham ya teman-teman di sini? Nah, kemudian kita sambung mengenai literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital, alat komunikasi, ataupun jaringan dalam menemukan, menelaah, menggunakan, dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu alasan mengapa literasi digital itu sangat penting. Nah, media sosial sudah semestinya dimanfaatkan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan menyebarkan konten-konten yang positif. Sayangnya, beberapa pihak memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi yang mengandung konten negatif. Tentu pada saat ini masyarakat, terutama pemuda, sudah banyak sekali yang menggunakan media sosial. Untuk itu, kita sebagai pengguna media sosial juga harus pintar dalam menggunakan media sosial tersebut. Selanjutnya, kita masuk materi berikutnya, yaitu mengenai hoax. Apa sih itu hoax? Hoax dalam bahasa Inggris artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, atau kabar buruk. Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Hoax sendiri biasa disebut dengan berita bohong atau fake news. Oke, di sini dipaparkan pengertian atau definisi hoax menurut para ahli. Yang pertama ada Silverman. Hoax merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun dijual sebagai kebenaran. Kemudian yang kedua ada worm. Fake news dianggap sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang. Hoax bukan sekedar misleading alias menyesatkan. Informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya perkembangan hoax saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat. Tentu, dengan perkembangan hoax yang sangat cepat ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Seperti dalam penggunaan gadget. Di dalamnya tentu terdapat banyak sekali aplikasi media sosial yang digunakan. Tidak jauh berbeda, kita sendiri sebagai kaum pemuda tentu sangat menggunakannya. Bahkan, media sosial kini menjadi kebutuhan pokok bagi kalangan pemuda terutama. Nah, tidak dapat dipungkiri, dalam media sosial banyak sekali
konten-konten atau informasi atau berita yang saat ini sering sekali disebarluaskan. Tentu, menyikapi hal tersebut kita harus pintar-pintar dalam menyaring apakah berita tersebut termasuk dalam berita real, nyata, atau berita bohong. Nah, menyikapi perkembangan teknologi yang semakin cepat, tentu banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan media sosial sebagai peluang untuk mencari keuntungan. Tentunya dengan menyebarkan berita-berita hoax tersebut. Untuk itu, kita harus berhati-hati dan pintar dalam menyikapi. Materi ini masih terkait dengan materi slide sebelumnya. Nah, tidak kalah penting pada materi berikutnya yaitu tentang bagaimana cara kita mengetahui berita hoax. Nah, berita yang kita temui itu merupakan berita hoax, palsu, atau berita yang nyata. Untuk itu, mari kita simak materi selanjutnya. Nah, yang pertama ada cek headline berita. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan judul berita. Biasanya berita itu diberi judul yang melebih-lebihkan sehingga menarik perhatian para pembaca ya. Nah, jadi terkadang judul yang dibuat itu memiliki makna yang tidak masuk akal. Jadi memang kita harus pintar dalam mencari kebenaran suatu berita atau dalam judul itu sendiri terlebih dahulu. Yang kedua yaitu cek sumber berita. Sudah seharusnya kita memastikan berita yang kita baca berasal dari sumber yang terpercaya. Entah artikel tersebut berasal dari penerbit yang sangat terkenal atau ditulis oleh seorang ahli. Kemudian, cek keseluruhan isi berita. Nah, maksud dari nomor 3 ini adalah apabila kita menemukan suatu berita, sudah seharusnya kita membaca hingga tuntas. Tidak disarankan kita mendengarkan atau menerima atau membaca berita hanya setengah saja, karena akan menimbulkan kemungkinan berita-berita yang kurang baik atau berita yang kurang pas. Nah, seperti contoh saat ini banyak beredar video YouTube mengenai contoh rekaman black box mengenai pesawat yang jatuh yaitu Sriwijaya Air. Di situ terdapat berita rekaman black box. Namun ternyata setelah diselidiki rekaman black box tersebut milik pesawat Adam Air beberapa tahun lalu begitu. Yang keempat, terdapat verifikasi gambar yang digunakan dalam lampiran berita. Nah, pembaca bisa memastikan gambar yang digunakan pada halaman berita untuk dicek keasliannya. Apakah foto tersebut memang benar kebenarannya atau tidak. Nah, ini caranya kita bisa searching melalui Google ya. Kemudian kita cek kebenaran foto atau dokumen antara di Google dan dokumen yang berada di berita tersebut atau berita terkait. Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax. Nah, tentu kita sebagai pemuda ya terutama memiliki media sosial yang bisa dibilang sangat banyak seperti Facebook, Instagram, Twitter. Nah, untuk itu kita bisa mencari grup-grup anti hoax dan kita bisa bergabung di dalamnya. Tentu hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi kita, yaitu mengenai berita real yang akan disebarluaskan di dalam media sosial tersebut. Yang keenam yaitu dengan cek di situs cekfakta.com. Nah, apabila kita menerima suatu informasi atau berita, maka kita bisa langsung menginput
di dalam web ya, cekfakta.com. Kemudian nanti dari cekfakta.com itu akan memberikan hasil verifikasi mengenai berita yang telah beredar. Apakah berita tersebut termasuk berita fake news, hoax, atau berita yang nyata. Kemudian, bagaimana sih cara melaporkan berita hoax? Yang pertama, untuk media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, itu dapat menggunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech atau harassment atau rude atau threatening atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Kemudian, untuk Google bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Kemudian yang ketiga, bagi pengguna internet, Anda dapat mengadukan konten di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Dan yang terakhir, Masyarakat Indonesia Anti Hoax juga menyediakan laman data.turnbackhoax.id untuk menampung aduan hoax dari netizen. Turnback Hoax sekaligus berfungsi sebagai database berisi referensi berita hoax. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.